Selamat datang kembali di mata kuliah Sistem Informasi Kesehatan. Saya Alia Paramita Kusuma, dan hari ini kita akan belajar mengenai data dan informasi medis. Salah satu faktor yang unik dalam informasi medis adalah elemen ketidakpastian. Terdapat variabilitas antar individu dan kompleksitas proses pengukuran. Sebagai contoh, walaupun kita tahu suhu tubuh manusia yang normal adalah sekitar 37 derajat Celcius, namun bisa saja suhu kita 37,2, 36,8, atau 37,1 dan semuanya masih normal. Semua aktivitas pelayanan kesehatan melibatkan pengumpulan, analisa, dan penggunaan data. Untuk kategorisasi masalah pasien, kategorisasi pasien tersebut, serta penentuan keputusan. Di antaranya, informasi apa lagi yang dibutuhkan dan aksi apa yang harus dilakukan. Satu unit datum klinis adalah suatu observasi tunggal dari seorang pasien. Misalnya suhu tubuhnya, hitung sel darah merahnya, sejarah rubella, tekanan darah, atau yang lainnya. Bentuknya bisa bermacam-macam, dari narasi, angka, citra, maupun yang lainnya. Data klinis sendiri merupakan serangkaian observasi dari seorang pasien, yaitu bisa dari satu pasien pada waktu yang sama, waktu yang berbeda, atau antar pasien yang berbeda. Datum klinis memiliki beberapa elemen. Pertama, pasien yang dimaksud. Kedua, parameter yang diobservasi, misalnya berat, tekanan darah, atau yang lainnya. Ketiga, adalah nilai dari parameter tersebut, misalnya berat seseorang 70 kg. Keempat, waktu observasi. Dan terakhir, metode observasi, yaitu contohnya apakah observasi dokter, termometer, atau laboratorium. Seluruh elemen ini penting untuk mendapatkan gambaran yang jelas dari data tersebut. Terdapat trade-off dalam pengukuran data. Di antara lain, trade-off antara akurasi, ketidakpastian, situasi, serta derajat kodifikasi. Dilawan dengan trade-off antara biaya, risiko, maupun waktu. Rekam medis pasien dapat digunakan untuk berbagai tujuan, dari perawatan pasien, komunikasi, pembayaran asuransi, dokumentasi legal, maupun riset dan quality management. Walaupun detail isi dari rekam medis pasien akan berbeda-beda berdasarkan konteks, namun secara umum suatu rekam medis akan memiliki berbagai elemen sebagai berikut. Pertama adalah identifikasi dari pasien tersebut. Kedua, daftar masalahnya. Ketiga, rekam obat. Keempat, riwayat kesehatan dan rekam kemajuan. Kelima, konsultasi. Keenam, arahan dokter. Ketujuh, laporan imaging lab maupun prosedur lainnya. Kedelapan, form consent dan otorisasi. Dan terakhir, discharge summary. Selain rekam medis yang menggambarkan kesehatan pasien, terdapat juga data administratif, seperti penjadwalan pasien dan dokter, inventaris obat atau barang habis pakai, maupun data mengenai pembayaran asuransi dan lainnya. Sekarang kita bedakan dulu antara data, informasi, dan pengetahuan. Data merupakan titik observasi tunggal atau nilai suatu parameter. Sedangkan informasi adalah data yang telah diproses atau dianalisa sehingga diorganisasi dengan cara tertentu. Terakhir, pengetahuan didapat dari analisa atau interpretasi informasi yang berasal dari data. Ini dapat berupa studi, common sense, asumsi, heuristik, model, atau yang lainnya. Suatu unit data yang sama dapat memberikan informasi yang berbeda untuk pihak yang berbeda. Sebagai contoh, pembacaan sinyal elektrokardiografi, yaitu sinyal listrik jantung, akan memberikan informasi yang berbeda bagi orang awam, dokter umum, atau dokter kardiologi. Kualitas data adalah sangat penting. Data yang buruk dapat mengurangi manfaat penggunaannya, baik dalam perawatan pasien, komunikasi, pembayaran dan asuransi, dokumentasi legal, maupun riset dan quality management. Terdapat dua jenis sumber kesalahan pada data.
Pertama, kesalahan sistematis, dan kedua, kesalahan acak atau random. Prinsip dokumentasi data pelayanan kesehatan diantaranya, pertama, identifikasi pasien secara unik dalam dan antar institusi. Kedua, kualitas data dalam pengumpulan data, analisa data, penyimpanan, dan aplikasi. Dokumentasi harus bersifat konsisten dan akurat, lengkap, tepat waktu, interoperable, dapat diakses sesuai kebutuhan, serta dapat diaudit. Terakhir, autentikasi dan akuntabilitas yang rahasia dan aman. Kualitas data dapat ditingkatkan dengan berbagai cara. 3 cara utama adalah pertama, mencegah terjadinya error pada data. Kedua, mendeteksi error pada data. Dan ketiga, meningkatkan kualitas data. Terdapat berbagai cara untuk mencegah error pada data. Misalnya, dengan mendefinisikan data dan karakteristiknya di kamus data yang ada, mengembangkan protokol data yang ada, antarmuka data entry yang ramah pengguna, quality assurance plan, serta pelatihan pengguna. Sedangkan, deteksi error data dapat ditingkatkan dengan antara lain otomatisasi pengecekan data, audit kualitas data, tinjauan prosedur atau protokol pengumpulan data, mengecek inter dan intra-observer variability sesuai kebutuhan, serta cara-cara lain. Terakhir, kualitas data dapat ditingkatkan dengan beberapa cara. Perlu adanya SOP dari laporan kualitas data, penggunaan umpan balik kualitas data, koreksi data yang tidak akurat secara sistematis, kontrol koreksi data oleh pengguna, perbaikan error sistemik, serta komunikasi dengan pengguna.